menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah SWT Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa tersebut juga mendapat penjelasan dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah SWT secara langsung. Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 waktu setiap hari, sampai akhirnya diputuskan oleh Allah SWT menjadi 5 waktu sehari semalam. Karena kalau 50 waktu, kata Nabi Musa alaihissalam, umatku tidak akan mampu dan tidak akan kuat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, berikut beberapa kisah dan hikmah yang dapat kita petik dari sejarah Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj adalah perkara yang hak karena sahih sangat jelas dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Mi'raj ini pasti benar, tak ada keraguan dan keraguan sama sekali. Meskipun akal manusia tidak dapat menjangkau sama hal aneh terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab seseorang dapat tersesat ketika hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Ini diterima harus dengan keimanan adalah maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj. Sebelum Nabi Muhammad SAW menghadap Allah SWT Mi'raj, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum, suci dari dosa. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa saat akan menghadap Allah SWT, hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Karenanya apabila kita sholat harus dimulai dengan kebersihan, bersih pakaian, bersih tempat sholat, dan bersih hati. Dan khusyuk hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus selalu berorientasi dari masjid ke masjid, yaitu ibadah sholat yang 5 waktu dilakukan secara berjamaah di masjid. Pahalanya berlipat ganda sampai ke 27 derajat daripada sholat munfarid hanya 1 derajat. Selain amalan kesunahan berpuasa, pada bulan Rajab ini juga merupakan kesempatan yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Putihkanlah lembaran hitammu di bulan dengan amal baik yang menyelamatkan dari api neraka yang melalap. Agar tobat diterima oleh Allah SWT ada 3 syarat. Yang pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah dibuat. Yang kedua, meninggalkan setiap kesalahan yang dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulang dosa dan kesalahan lagi. Jamaah rahimahullah, akhirnya semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu berujung mendapat ridho, kemampuan dan kesempatan untuk melakukan amal solih, ibadah khususnya salat secara istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi